Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Nurul Fadilah, NIM T 2018-2106 akan melanjutkan pembahasan dari Riza Arista, yaitu yang poin ketiga, yang C, menilai kelayakan hipotesis tindakan. Yang pertama, kita perlu memahami hipotesis tindakan. Hipotesis diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Mengajukan beberapa persyaratan untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Dan yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan dan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Merumuskan hipotesis tindakan, guru dapat melakukan beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama, kajian literatur, khususnya teori pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, kajian hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga, kajian hasil diskusi dengan rekan sejawat, pakar penelitian, dan lain-lain. Dan yang keempat, kajian pendapat dan saran pakar pendidikan. Yang kedua, menilai kelayakan hipotesis. Beberapa persyaratan yang harus dikaji untuk menilai kelayakan suatu tindakan yang akan dikembangkan melalui PTK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan juga pengalaman. Secara umum, ada dua hal yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, pemahaman tentang hal yang berkaitan dengan substansi tindakan yang dipilih sebagai solusi pemecahan dalam masalah pembelajaran. Yang kedua, pemahaman berkenaan tentang PTK itu sendiri. Yang kedua, kemampuan siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dari segala kegiatan pembelajaran. Jika hal ini kita pahami dengan baik, maka kita tidak akan pernah lupa memikirkan tindakan yang kita pilih untuk dikaji dan dari dimensi mereka. Hal pokok yang sangat penting dilakukan adalah mengkaji beberapa besar tingkatan kemampuan siswa di dalam mengerjakan latihan. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan fasilitas. Jika tindakan perbaikan yang tertuang dalam hipotesis dan Anda berkaitan dengan penggunaan sarana atau fasilitas tertentu, maka di samping mengkaji poin pertama dan kedua, Anda juga harus mengkaji ketersediaan dan keterpakaian sarana dan fasilitas pendukung tersebut. Yang keempat, waktu yang tersedia. Tugas utama guru adalah mengajar. Oleh sebab itu, pelaksanaan proses pembelajaran di kelas selalu diupayakan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain. Terlebih dari kegiatan tersebut memang ditujukan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran seperti PTK. Yang kelima, iklim kelas dan iklim sekolah. Berkaitan dengan iklim kelas dan juga sekolah, ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk mengkaji secara cermat kelayakan hipotesis Anda. Yang pertama, yakinkan bahwa tindakan perbaikan yang Anda akan lakukan tidak mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran kelas-kelas lain. Yang kedua, yakinkan bahwa petunjuk-petunjuk atau pelaksanaan yang akan Anda sampaikan berkenaan dengan tindakan dalam PTK Anda. Dan yang terakhir, yakinkan diri Anda bahwa tindakan perbaikan yang Anda pilih didukung oleh teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Arista, NIM T 2018-2088. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi tahapan dalam penerapan siklus penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan atau kegiatan perencanaan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, dalam langkah ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Langkah ini menjadi landasan bagi langkah-langkah berikutnya, yaitu pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, rencana tindakan dalam rangka PTK atau penelitian tindakan kelas ini perlu dituangkan dalam bentuk RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada tahapan perencanaan tindakan ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah, yang ketiga, yaitu menilai kelayakan hipotesis. Mengidentifikasi masalah.
Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan juga hasil belajar siswa. Wardani memaparkan beberapa bentuk pertanyaan sederhana yang dapat dijadikan acuan oleh guru dalam mengidentifikasi masalah, yaitu 1. Apa yang sedang terjadi di kelas? Kedua, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut? Yang ketiga, apa pengaruh tersebut bagi kelas saya? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan? Dan yang kelima, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki situasi yang ada? Nah, jika masalah sudah teridentifikasi, maka muncullah pertanyaan, masalah mana yang mungkin dipecahkan melalui PTK? Apakah semua masalah layak dipecahkan melalui PTK? Yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya kita perlu melakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Dalam melakukan analisis masalah, kita perlu mengumpulkan data yang terkait dengan masalah tersebut. Tanpa melakukan analisis ini, mungkin masalah yang akan kita identifikasi masih akan kabur. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau disebut dengan refleksi, dan dapat pula mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, atau daftar nilai, atau bahkan pelajaran yang kita siapkan. Nah, semua ini bergantung dari jenis masalah yang akan kita identifikasi. Nah, misalnya, jika masalah yang kita identifikasi adalah rendahnya motivasi belajar siswa, barangkali yang harus kita analisis adalah dokumen tentang hasil belajar siswa, catatan harian kita tentang respon siswa dalam pembelajaran, dan yang tak kalah pentingnya melakukan refleksi, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang perilaku mengajar kita. Setelah melakukan analisis masalah, guru perlu memfokuskan perhatiannya pada masalah yang mungkin dapat ditanggulangi dan memerlukan prioritas untuk ditangani. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa terdapat rambu-rambu dalam pemilihan masalah yang dapat dijadikan fokus PTK atau yang dapat dipecahkan melalui PTK. Apa saja? Yaitu 1. Melibatkan kegiatan belajar mengajar. Kedua, yang mungkin ditangani oleh guru. Ketiga, sangat menarik minat guru. Dan yang keempat, ingin diubah atau diperbaiki oleh guru. Selanjutnya, masalah perlu dijabarkan atau dirinci secara operasional agar rencana perbaikannya dapat lebih terarah. Nah, misalnya di sini masalahnya yaitu tugas dan bahan belajar yang bagaimana dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, rumusan masalahnya dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana frekuensi pemberian tugas yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Kedua, bagaimana bentuk dan materi tugas yang memotivasi siswa? Ketiga, bagaimana syarat bahan belajar yang menarik? Dan yang keempat, bagaimana kaitan materi bahan belajar dengan tugas yang diberikan? Nah, dengan dirumuskannya masalah secara operasional, guru sudah mulai membuat rencana perbaikan atau rencana PTK. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidatul Hasanah, NIM T 2018-2117. Di sini saya dari kelompok 4 yang mana akan menjelaskan tentang materi siklus penerapan dalam perencanaan tindakan kelas, di mana siklus dalam perencanaan tindakan kelas di sini ada empat tahap. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan atau bisa disebut action, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian keduanya, yaitu tahap pelaksanaan atau acting. Nah, pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan
tindakan. Nah, di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau seorang peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini? Yang pertama adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya. Jadi, biar tidak kelihatan kaku atau terkesan dibuat-buat. Nah, kemudian kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kegiatan ini penting karena tujuannya tak lain adalah tujuan dari penelitian tindakan kelas di sini adalah untuk memperbaiki sebuah proses pembelajaran. Nah, pada tahapan ini, rencana strategi dan skenario rencana pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Jadi pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu biasanya antara 2 sampai 3 bulan. Nah, waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tersebut. Nah, berikut ada beberapa rencana di dalam melakukan sebuah PTK. Yang pertama adalah dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pokok bahasanya yaitu ada kitabah. Dalam artian menerjemahkan cerita. Nah, berikut disajikan contoh aspek-aspek dalam melaksanakan satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi. Contoh dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pokok bahasan kitabah, yaitu menerjemahkan cerita yang berbahasa Indonesia ke cerita yang berbahasa Arab. Kemudian, yang kedua ada format tugas. Biasanya dibagi beberapa kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan. Kemudian pilih ketua, ada sekretaris juga, dan lain-lain. Yang mana hal ini dilakukan oleh guru dan dari anggota kelompok. Kemudian bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random dan tentunya dengan cara yang menyenangkan. Contoh yaitu kelompok A tentang siswa, yang kelompok A yaitu menerjemahkan tentang siswa yang berprestasi, cerita tentang siswa yang berprestasi. Kemudian yang kelompok B yaitu menerjemahkan cerita tentang siswa yang rajin dan lain-lain seperti itu. Kemudian di bagian ketiga ada kegiatan kelompok, di mana tugasnya yaitu mengumpulkan hasil tulisan melalui diskusi anggota kelompok atau bekerja secara bersama. Kemudian menuliskan hasil diskusi dalam bentuk PPT untuk persiapan presentasi. Kemudian yang keempat ada presentasi dan diskusi. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam kerja diskusi per kelompok tersebut. Kemudian yang kelima adalah jenis data yang dikumpulkan. Yang kelima adalah jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, kemudian ada lembar PPT juga, kemudian beberapa catatan tentang siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum atau setelah proses tindakan tersebut dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama kami kelompok 4. Saya Muhammad Fatih Putra NIM T 2018-2116 akan melanjutkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Saudari Hafidah. Nah, salah satu tahap dalam kegiatan PTK adalah observasi. Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observi yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Nah, observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya, sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya, serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Nah,
Observasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan. Pada tahapan ini, guru maupun tim peneliti bisa secara langsung melakukan observasi untuk mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan. Macam kegiatannya seperti mengamati, merekam, mendokumentasikan setiap indikator, apakah hal itu berkaitan dengan aspek proses maupun hasil. Nah, selain itu, fungsi observasi adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindakan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, serta bagaimana dampak dari pelaksanaan kegiatan, apakah negatif atau positif. Target yang diinginkan dalam PTK adalah terciptanya dampak positif. Apabila hasil kegiatan berdampak negatif, maka harus dicari akar permasalahannya. Apakah hal itu disebabkan oleh faktor dari luar atau dari dalam? Apakah karena pelaksanaannya kurang mumpuni? Apakah disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang optimal? Atau karena rencana yang kurang komprehensif? Maka mengingat bahwa kegiatan PTK adalah ingin meningkatkan interaksi belajar mengajar, proses dan hasil belajar, maka untuk bisa memenuhi tuntutan tersebut diperlukan adanya kegiatan pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data adalah penting di dalam PTK. Mengapa demikian? Ya, agar peneliti bisa menyatakan dan menjustifikasi apakah kegiatan penelitian sudah berhasil atau belum. Untuk itu, harus berpedoman pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Nah, ada beberapa metode dan teknik yang bisa dipakai dalam pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Kemudian yang kedua, self-report. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, wawancara. Dan yang kelima adalah tes. Nah, bila memungkinkan, semua metode ini bisa dipakai agar data yang terhimpun bisa benar-benar valid. Dalam penelitian tindakan kelas, aktivitas ini dikenal dengan istilah triangulation approach. Untuk itu, pada subbagian selanjutnya akan dibahas tentang berbagai metode dan teknik pengumpulan data yang akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nurfitriana, NIM T 2018-2095, akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu tentang metode observasi. Nah, observasi selain sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan PTK, sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Metode ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses. Nah, misalnya kegiatan siswa selama melakukan praktikum di laboratorium, interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran atau saat mereka sedang melakukan diskusi. Jika dilihat dari sudut pelaksanaannya, kegiatan observasi bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi tidak langsung, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, namun hanya merekam segala aktivitas sesuai fokus atau indikator yang diinginkan. Sedangkan observasi langsung dilakukan dengan adanya keterlibatan secara langsung oleh peneliti dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama guru dan siswa, atau bahkan peneliti sekaligus sebagai guru. Sebenarnya kondisi seperti inilah yang diharapkan nanti, artinya ke depan guru harus berfungsi sebagai peneliti di kelasnya sendiri. Jika dilihat dari teknik pelaksanaannya, observasi dapat dibagi menjadi observasi terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis. Observasi terbuka biasa dikenal dengan kegiatan observasi yang dilakukan dengan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Selanjutnya, observasi terfokus dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya, termasuk alat bantu yang digunakan. Observasi ini digunakan untuk mengamati atau merekam baik aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk menghindari subjektivitas observer, maka perlu dilengkapi dengan pedoman observasi yang begitu rinci, sehingga observer tinggal merekam sarana dengan memberikan coding pada lembar pengamatan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, observasi terstruktur dilakukan dengan
dibuatnya suatu lembar atau pedoman observasi yang berisi indikator yang mungkin muncul. Dalam hal ini, observer tinggal memberi tanda checklist pada gejala yang muncul selama proses pengamatan. Observasi model ini untuk menghindarkan subjektivitas dari pengamat. Melalui pengamatan, model ini akan mengidentifikasi suatu pola atau kecenderungan interaktif baik antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Yang terakhir yaitu observasi sistematis, berupa suatu pedoman yang bersifat standar atau baku, sehingga mampu mendapatkan data kuantitatif dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Namun kelemahan observasi seperti ini yaitu dianggap kurang informatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Daniatul Jannah, T 2018-2115. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok 4, yakni tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas pada tahap refleksi. Langsung saja, pertama yang akan kita bahas ialah pengertian refleksi itu sendiri. Refleksi merupakan proses analisis data dan diskusi. Nah, jadi keduanya ini selalu berlangsung tumpang tindih. Proses dari analisis data dan diskusi yang keduanya ini selalu berkesinambungan untuk menentukan sejauh mana data yang dijaring itu menunjukkan keberhasilan dalam strategi mengatasi masalah. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi ini merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah atau yang tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan dan apa yang belum berhasil dituntaskan melalui tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Nah, hasil dari refleksi ini akan digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan penelitian tindakan kelas yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara. Jadi refleksi ini merupakan pengajian ya. Jadi mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, kemudian direfleksi, apakah dikaji, apakah penelitian ini berhasil atau tidak, berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan sementara. Nah, mengapa tujuan sementara? Karena jika misalnya penelitian tindakan kelas itu tidak berhasil memecahkan masalah, maka akan dimulai lagi di siklus kedua dan seterusnya sampai tujuan dari penelitian tindakan kelas tersebut telah dicapai. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi refleksi. Refleksi yang dilakukan melalui proses analisis data dan diskusi ini berfungsi untuk menilai kriteria keberhasilan yang mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, dan apa yang menyebabkan kriteria itu belum tercapai. Hasil penilaian ini akan memperlihatkan unsur strategi yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, peneliti dan kolaborator dapat memperbaiki strategi tersebut secara optimal sehingga pengimplementasian strategi revisi ini nantinya dapat mencapai semua target keberhasilan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa refleksi ini untuk menguji apakah menguji keberhasilan penelitian yang telah dicapai. Nah, jika misalnya tujuan dari penelitian itu belum dicapai, maka akan diperbaiki, akan direvisi kembali dan akan dimulai siklus kembali untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Strategi yang sudah diperbaiki atau revise strategi inilah yang menjadi fase perencanaan atau plan pada siklus kedua yang nantinya akan diimplementasikan, diobservasi, dan direfleksi kembali. Nah, jadi akan diulang-ulang. Siklus tersebut dapat diulang beberapa kali hingga seluruh kriteria keberhasilan tercapai. Jumlah siklus tidak dapat diprediksi pada awal penelitian. Jika siklus pertama itu semua kriteria berhasil, maka penelitian dapat dihentikan. Namun, selama kriteria keberhasilan itu belum tercapai, revisi terhadap strategi perlu dilakukan dan siklus berikutnya akan dilaksanakan. Jadi ketika di awal kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita tidak dapat memprediksi keberhasilan dan kegagalan dari penelitian ini. Kita juga tidak dapat memprediksi berapa kali kita akan melakukan revisi terhadap penelitian ini.
selama tujuan dari penelitian ini belum tercapai. Proses refleksi ya. Yang pertama ialah observasi, kemudian analisis, interpretasi, dan evaluasi. Jadi melalui observasi inilah yang kita bisa diskusi ya. Observasinya diskusi dan juga analisis, kemudian diinterpretasi, dan di akhir akan dievaluasi. Nah, salah satu aspek yang penting dari kegiatan refleksi adalah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi tersebut, guru melakukan refleksi terhadap proses dan hasil tersebut yang akan menjadi dasar bagi perencanaan berikutnya. Tindakan tambahan yang perlu dilakukan dan sebagainya melalui siklus kegiatan pengajaran berikutnya. Selanjutnya, jika hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan sampai dengan akhir siklus, maka dilakukan tindakan perbaikan kelanjutan dengan memperbaiki tindakan perbaikan dengan metode tetap sama dengan sebelumnya, atau dengan menyusun tindakan perbaikan yang betul-betul baru untuk mengatasi masalah yang ada. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.